saiki kan corona ya mbak ya, Heeh. pemasukan gak ono, cuman alhamdulillah aku duwe tabungan dan aku bersyukur aku gak duwe hutang wis iku tok. Wis alhamdulillah nih wis iku mbak, coba aku duwe hutang pusing kowe. Beda sama aku. Kalau aku kan udah istilahnya kan udah apa ya? Udah duduk gitu. Dalam usia segini terus dalam popularitas yang sudah mapan terus semuanya udah jelas gitu ya. Bedanya kamu sama aku memang kalau ngomongin masalah kemapanan memang gitu aku memang beda mbak. Berharapnya sih tanggung jawabnya memang lebih besar lah karena punya perusahaan itu aja sih. Iya itu. Terus aku minta tolong disapa tuh teman-teman yang dari tadi itu. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat puasa ya. Sayang itu di ini ada yang bilang katanya ayah naon tuh bahasa, ya udah kita campur-campur aja bahasanya sama bahasa Indonesia. roaming. Say, kita Sama-sama kan orang Jawa. Jawa ya, jadi kalau ngomong itu lebih enak bahasa Jawa. Iya. Kita ini yang nonton orang se-Indonesia Raya ya. Soalnya kebiasaan kalau misalnya ketemu sama-sama Jawanya ngomong bahasa Indonesia tuh kayak piye ngono, kayak gak enak ngono. Jadi anak pakai bahasa Jawa. Oh iya. Sama nih apa mbak? Iya. Puasanya lancar? Alhamdulillah aku sampai sekarang puasa. Alhamdulillah. Apa namanya? Pengalaman kamu nyanyi yang paling berkesan, nggak tahu yang sebelum kamu apa namanya populer atau sesudah populer, itu pengalaman yang paling mengesankan, paling menurutmu seperti wow itu nggak pernah aku dapetin sebelumnya gitu. Ada satu. Iya, apa? Yang itu, yang openingnya Asian Games itu. Oh, iya itu bagus banget itu. Itu ya Allah itu aku tuh kayak dapat rezeki ngomplok mbak. Jadi kayak ya apa ya? Ya nggak nyangka gitu. Tapi ada yang bikin sedih. Ada yang bikin sedih juga pas closingnya. Pas closingnya Asian Games, aku diundang. Tapi pas itu aku barengan ada job di mana itu Ber? Pokoknya di luar pulau deh, Bangka Belitung mbak. Itu acaranya yang punya gawe itu yang nikah itu orang bupati sana gitu kalau nggak salah. Pas itu saya tuh diminta buat ngisi closingnya Asian Games. Terus aku usahain minta tolong aku boleh nggak jadi terus ngisi di Asian Games aja, minta tolong ini pokoknya wes tak jelasno semuanya ke orangnya dan orangnya nggak mau terima. Terus akhirnya nggak apa-apa DP-nya dibalikin segala macam tapi minta tolong pas soalnya ini kan nggak ada lagi gini-gini. Aku harus negosiasi kayak apa ya sampai dibantu orang banyak, orangnya tetap nggak mau karena namaku udah ada di undangan. Jadi antara harus profesional dan apa ya keinginan. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi pas waktu saya prepare make up kan itu closingnya kan harus main tuh Mbak Inul. Aku tuh make up itu sampai nangis Mbak Inul, nangis. Asian Game itu Closingnya harusnya kan aku kan diundang di situ, aku disuruh nyanyi di situ. Tapi aku nggak bisa gara-gara aku harus nyanyi di acara nikahan. Asian Game. Barengan gitu. Terus pas aku posisi masih make up kan belum ke venue kan closing seremoni closingnya Asian Games itu kan sudah mulai mbak. Aku nonton sambil make up itu aku nggak kuat sampai nangis aku. Nangis ya Allah harusnya aku ya Allah harusnya aku di situ aku kayak gitu. Terus di situ kayak belajar ikhlas terus aja nih rezekiku cuma opening itu luar biasa kok kayak gitu. Aku mau tanya, idolamu siapa sih, Say? Role model seorang Via itu siapa gitu? Aku itu kalau justru aku tuh suka lihat artis-artis perempuan, Mbak. Kayak misalnya saya suka Lisa Blackpink. Saya suka orangnya cantik, terus fashionnya bagus. Saya suka Avril Lavigne.
dari zaman masih SMP saya suka itu. Terus suka Agnes Monica, Iski berarti di situ-situ gitu. Tapi ya karena memang dasarnya kan saya nggak seberapa ini ke dangdut ya Mbak ya awalnya. Tapi pas akhirnya saya suka sama dangdut, ya saya senang sama banyak artis dangdut. Saya suka sama Haji Roma Irama, saya suka suaranya Bunda Rita Sugiarto, saya suka sampean juga. Terus Wah, tersanjung dong aku. aku tuh kalau sampean itu kayak apa ya Mbak ya, terinspirasi dari kegigihannya sampean yang dulu-dulu itu. Terus melihat sampean jadi businesswoman kayak gitu-gitu, kok bisa ya aku kayak gitu toh, kayak ya apa ya, kok bisa gitu toh gitu, heran. Sebenarnya seorang Via juga bisa, karena kan semua udah ada di dalam genggaman kamu. Cuman kamu ini nanti aku kasih tahu ya, mungkin japri aja bagaimana ke depan itu. Tapi nanti juga aku akan bagi di sini supaya orang-orang yang nonton di sini itu juga mengerti bahwa perjuangan itu pasti akan ada hasilnya. Tapi satu yang harus kalian ingat, bahwa ketika sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa, itu jangan terlalu euforia, jangan terlalu senang gitu. Senangnya jangan kelamaan maksudnya. Ini aku merepost omongannya Eyang Titi Puspa bahwa kalau kita sudah mendapatkan keberhasilan, kok senang ojo apa lama-lama gitu. Jadi kamu harus cepet-cepet ngerem, terus cepet-cepet memaintain, terus cepet-cepet untuk bisa memanage apa yang sudah kamu dapat gitu. Caranya gimana? Misalnya aku udah punya uang nih, udah punya uang 1 M gitu ya. Tahun ini atau program aku tahun ini mau bikin apa, aku senang banget ketika aku lihat bahwa kamu kemarin tuh di komentar di mana ya, ngobrol di mana ya, aku mau bikin studio. Itu juga aku duet. Kalau nanti suatu saat ini kan udah zamannya udah yang canggih-canggih toh. Jadi memang aku salut banget dengan kamu, dengan omonganmu kemarin itu, karena itu salah satu juga orang bisa cari duit di situ. Gitu. Jadi itu udah bagus gitu. Jadi kamu punya ke depannya kamu seperti apa. Jadi memang hidup itu punya target loh. Jadi jangan hanya karena aku ngetop laguku sampai di sini, orang udah bisa ini, orang udah bisa aku segini gitu. Nggak segitu. Aku sempat ngobrol sama Eyang Titi, aku punya uang segini, tapi kalau untuk masa depan ke belakang aku nggak tahu lagi. Waktu itu ya, aku punya uang jujur aja, setelah punya rumah ini kan memang harganya mahal, ada sisa uang itu kalau nggak salah 3,8 M gitu. Gede zaman itu Mbak, banget. Itu gede. Terus Eyang Titi bilang begini, ya wes, sertifikat mau mamu, karena sertifikatin rumahku yang di sini ke bank. Buat apa? Ya buat usaha gitu. Oh gitu ya. Terus aku usahanya apa ya? Ya nggak tahu. Pokoknya aku ngasih jalan di situ caranya. Kalau memang kamu duitnya kurang. Tiba-tiba aku ada inisiatif, ada orang nawarin untuk karaoke-nya dijual ke aku karena rugi gitu ya. Terus aku sempat ngobrol lagi sama yang ada orang nawarin karaoke. Tapi aku gimana caranya gitu. Ini contoh aja Via, aku gimana harus ini, Yogas tuh pun berapa harganya, ini orangnya minta 2,5, tapi aku lagi nego 1,8 M gitu. Oh ya? Terus akhirnya tapi itu kosongan Via. Terus akhirnya aku minta dibelajarin gimana caranya berbisnis. Aku harus ngurus izin semua ke gubernur, ke kantor pariwisata, ini semua aku jalan sendiri gitu. Terus Eyang Titi ngajarin, ya wes kalau memang duitnya kurang nggak apa-apa sekolahin, itu pasti harganya mahal gitu. Nah di situ aku udah mulai terima respon dari pihak bank. Akhirnya aku buka karaoke itu 1 tahun langsung bisa buka 5 cabang. Tapi ya itu mau karena kan sekolah duitnya kurang, tapi aku buka karaoke banyak. Terus ya itu tadi sertifikat rumah Pondok Indah tak bawa ke Bank BCA gitu ceritanya. Ya risok buka banyak. Akhirnya berkembang gitu, kayak gitu. Dan aku bodo amat orang mau ngomong apa, terserah. Yang penting aku masa depan seandainya aku nggak laku nyanyi, karena aku udah di Jakarta, aku udah punya mobil mewah, pajaknya gede, aku punya rumah gede, rumahnya juga mentereng di Pondok Indah pula gitu, pajaknya gede dan pengeluaran pasti gede. Kalau aku nyanyi nggak laku, aku mau ngapain gitu. Jadi akhirnya aku kerja keras di situ ya. Dan aku berharap kamu juga begitu. Bukan seorang Via yang hanya ngetop menyanyi, tetapi suatu saat nanti aku berdoa, berharap supaya kamu juga bisa mengikuti jejak aku. Amin. Menjadi seorang Via Valen
yang benar-benar bisa memaintain walaupun generasi yang di bawahnya udah ngejar-ngejar, tapi kamu tetap is the best gitu. Amin, amin. Aku mau tanya nih, semuanya, ini minta disapa lagi Via. Halo, waalaikumsalam. Semuanya Pakai loh, Mbak. banyak, Ini sebelah ini. banyak ini. Iya. Tuh, Pakai komennya. muter terus. Dari tadi bingung aku soalnya di sini cepet ya mataku. Padahal aku udah pakai softline loh. Pakai softline lens. Temen itu min berapa? 2. Oh, 2. Terus aku ada plus juga, ada silinder. Jadi Oh, kalau iya. nggak pakai kebayang gitu. Iya, sama, Mbak.